Baik pemirsa, kita akan melanjutkan ke kabar dari Surakarta Tribuners. Polemik ini ya sempat mencuat kembali di Keraton Solo Tribuners. Ada kabar dari Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat atau LDA, KPH Edi Wirabumi. Ini angkat bicara terkait aksi pembukaan paksa sejumlah pintu di kawasan Keraton Solo yang belakangan ramai diperbincangkan. Edi menjelaskan pembukaan paksa pintu-pintu keraton yang dilakukan dengan menjebol gembok ini terjadi baik beberapa hari lalu maupun menjelang acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Dan yang acara ini ya memang digelar di Pendopo Utama Keraton Solo pada Minggu 18 Januari 2026. Menurut Edi, langkah ini bukan dilakukan tanpa alasan. Karena pembukaan pintu ini dilakukan semata-mata untuk mempersiapkan lokasi kegiatan resmi Kementerian Kebudayaan sekaligus untuk melanjutkan proses konservasi yang sebelumnya sudah berjalan di Museum Keraton Solo. Edi menjelaskan sejumlah pintu termasuk Handrawino ini memang harus dibuka karena akan digunakan dan dibersihkan. Selain itu, area museum ini juga perlu dibuka kembali agar proses konservasi bisa dilanjutkan. Dan pembukaan pintu lain yang berada di antara pintu Gajah dan Keputren pada pagi hari juga dilakukan karena adanya agenda peninjauan langsung oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon seusai acara penyerahan SK. Jadi jalur tersebut memang menjadi akses yang harus dilalui untuk masuk ke area dalam keraton. Namun Edi mengakui bahwa keributan yang sempat terjadi menjelang acara ini dipicu oleh miskomunikasi antara pihak penyelenggara kegiatan dengan Pakubono XIV Purboyo yang saat ini menempati Keraton Solo. Atas kejadian tersebut, akhirnya Edi pun menyampaikan permintaan maaf Tribuners. Ia menyayangkan sebuah acara kenegaraan ini harus ternodai oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Meski demikian, Edi berharap insiden ini tidak mengurangi semangat semua pihak untuk terus mencintai dan menjaga kebudayaan. Ia juga menekankan bahwa Keraton Surakarta memiliki posisi yang sangat penting, bukan hanya dalam sejarah kebudayaan, tetapi juga dalam perjalanan konstitusi negara Indonesia. Menurut Edi, SK Menteri Kebudayaan ini menjadi salah satu pintu masuk untuk menegaskan kembali posisi strategis Keraton Solo, baik Kasunanan maupun Mangkunegaran dalam kerangka negara. Nah, di tengah dinamika yang terjadi di lingkungan keraton Tribuners, pemerintah daerah pun turut memberi penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Salah satunya terkait penunjukan pelaksana pengelolaan kawasan cagar budaya Keraton Solo. Jadi Wali Kota Solo Respati Ardi ini menegaskan bahwa penunjukan KGPAT Jowulan sebagai pelaksana pelindungan, pengembangan dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Surakarta Hadiningrat ini murni berkaitan dengan urusan pelestarian bangunan cagar budaya. Respati ini menerangkan penunjukan ini sama sekali tidak menyentuh urusan internal keraton maupun persoalan keluarga. Menurutnya, keberadaan pelaksana ini memang dibutuhkan, terutama ketika kawasan cagar budaya menerima alokasi anggaran dari pemerintah. Nah, ia menjelaskan, penunjukan pelaksana ini sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya oleh pihak kementerian. Hal ini penting karena setiap penggunaan dana publik harus memiliki penanggung jawab yang jelas dan tentunya sah secara administratif. Respati pun kembali menegaskan bahwa surat keputusan dari Kementerian Kebudayaan RI ini hanya berlaku dalam konteks pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Jadi, bukan untuk mengatur dinamika internal Keraton Solo. Lalu sejauh mana sebenarnya peran pemerintah pusat dalam polemik yang terjadi di Keraton Solo? Untuk menjawab hal ini, Menteri Kebudayaan RI pun akhirnya buka suara Tribuners. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, menegaskan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional sejak tahun 2017. Karena status tersebut, pemerintah pun memiliki kepedulian besar terhadap keberlangsungan Keraton Solo.
Fadli menjelaskan perhatian pemerintah ini juga muncul di tengah polemik perselisihan antara dua pihak ya di Keraton Solo yang mencuat setelah wafatnya Raja Sri Susuhunan Pakubuwono XIII pada 2 November 2025 lalu. Menurut Fadlizon, Keraton Solo selama ini telah menerima hibah dari berbagai level pemerintahan, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu, hibah-hibah tersebut harus memiliki penanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ia mengaku selama ini belum mendengar adanya laporan pertanggungjawaban atas hibah yang telah diberikan. Padahal ke depan pemerintah ini berencana melanjutkan program revitalisasi Keraton Solo yang sudah dimulai sejak tahun lalu. Salah satu proyeknya ini yang telah dilakukan pada Menara Songgobuwono yang disebut sebagai menara tertinggi di Tanah Jawa pada abad ke-18 dan memiliki nilai sakral yang tinggi. Namun, Fadli ini mengakui bahwa proses revitalisasi ini tersendat akibat adanya perselisihan internal. Beberapa area di Keraton Solo, termasuk museum dan sejumlah bagian lain, dikunci oleh salah satu pihak sehingga pemerintah tidak dapat melakukan intervensi atau pekerjaan lanjutan. Fadli pun menegaskan pemerintah ini tidak bermaksud mencampuri urusan internal Keraton Tribuners, melainkan memastikan bahwa pelestarian cagar budaya nasional ini dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai aturan dan tanggung jawab penggunaan dana publik. Sebelum melanjutkan ke topik setelah ini ya Tribuners, simak dulu beberapa tayangan berikut ini. Kalau ini acara sudah selesai, kita duduk berembuk. Yang kami tunjuk adalah pelaksana mewakili pemerintah. Nah, pelaksana dari pemerintah kita bisa menunjuk siapa untuk mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi setelah ini silakan berembuk, kami tidak termasuk mengurusi internal begitu. Melalui iya, setelah ini. Saya undang, tidak ada yang hadir. Oh, bukan dari Oke. Jadi baik ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ibu nggak pernah bicara dengan kita. Begini. Kalau kita mau musyawarah, setelah ini, tahu? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.